Om Swastiastu. Baik, saya Ide Bagus Made Mahendra Wisma dengan NIM 19026 12214, Departemen Anestesi, Fisiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang bertempat di Rumah Sakit Sanglah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi nyeri. Definisi nyeri yang pertama merupakan suatu pengalaman. Baik, semua pasti memiliki pengalaman tentang nyeri. Sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerusakan jaringan secara potensial. Baik, nyeri adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak ataupun berpotensi rusak. Baik, kita mengetahui di mana definisi dari nyeri ini sudah barang tentu suatu respon yang tidak bagus atau yang diterima oleh rangsangan tubuh yang tidak menyenangkan. Memiliki dampak besar juga terhadap kualitas hidup pasien. Nah, di sini juga membantu ranah para dokter, tenaga medis untuk mengetahui di mana lokasi onset tempat dan terutama pada pasien postoperasi yang mengalami nyeri apabila tidak tertangani dengan baik, maka dia tidak akan berani bergerak, akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Artinya setiap proses yang dia jalani, terapi yang dia jalani, jika tidak mendapatkan hasil yang konkret, pasien belum mau menjalankan keyakinannya terhadap nyeri ini. Nyeri yang kita bisa tanyakan yang pertama adalah posisinya di mana, lokasi nyerinya di mana, kualitasnya seberapa, radiasi penjalarannya sampai di mana, keparahannya intensitasnya seberapa, serta temporal latency, kapan nyeri itu muncul. Nah, yang paling penting adalah kapan nyeri itu muncul. Semua penting, namun pasien harus kita gali secara anamnesis. Di mana anamnesis sangat penting kita tanyakan. Melalui anamnesis kita tahu lokasi, onset, radiasi penjalaran. Baik, next. Reseptor nyeri. Nah, di sini reseptor nyeri sudah barang tentu ada rasa trauma atau nyeri pada ujung-ujung saraf tepi atau nociceptornya terdapat seperti itu. Bagian nyeri terdapat pada sudah barang tentu kulit, tendon, sendi, otot, tulang. Diantarkan melalui saraf tepi, media spinalis, bisa terlihat pada gambar, langsung melalui rangsangan reseptor area sensorik pada rangsangan nyeri tersebut. Di mana jika kita melihat pada gambar berikut, rangsangan nyeri yang terdapat pada kulit, tendon, sendi maupun tulang yang diantarkan melalui saraf tepi, media spinalis dan saraf pusat, di sana mampu mendapatkan rangsangan nyeri tersebut dan diantarkan langsung menuju ke korteks motorik serta area metastatik pada talamus. Di mana pada ujung saraf tepi itu akan menyebabkan rangsangan
nyeri itu timbul dan pasien akan merasakan nyeri dari grade 1 sampai 5 tersebut. Baik, next. Baik, mekanisme nyeri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pelan-pelan mekanisme dari nyeri tersebut. Nyeri, nah nyeri merupakan suatu yang bersifat subjektif. Baik, setiap individu pasti memiliki rasa nyeri atau kualitas nyerinya berbeda-beda. Baik, di sini umumnya nyeri dibagi menjadi dua bagian, yaitu nyeri noeseptik dan nyeri neuropati. Yaitu nyeri noeseptik merupakan nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, proses penyakit ataupun fungsi abnormalitas atau otot organ dalam. Sistem ini berjalan melalui perifer, melalui spinalis, melalui batang otak, lanjut ke talamus, lanjut dan korteks cerebri. Pencegahan terhadap terjadinya kerusakan jaringan mengharuskan setiap individu untuk mengetahui bagaimana nyeri noeseptik tersebut terdiri dari 4 rangkaian juga, yaitu transduksi, transmisi, medulasi, dan persepsi. Proses tersebut merupakan proses yang sangat rumit. Tahap pertama terjadi ialah transduksi, transmisi, dan seterusnya. Nanti saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Baik, perjalanan mekanisme nyeri adalah nyeri umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu noeseptik dan nyeri neuropatik. Pembagian nyeri tersebut yaitu dari transmisi, transduksi, transmisi, dan modulasi. Perjalanan aksi potensial dari akhiran saraf perifer ke sepanjang akson menuju akhiran nosiseptor di sistem saraf pusat. Nah, di sistem saraf pusatlah nyeri tersebut dapat menyebar dari sistem-sistem yang lainnya. Nah, di sini pasien sudah barang tentu kita mengetahui onset pada pasien tersebut, apa yang dirasakan oleh pasien. Baik. Transduksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan transduksi. Transduksi adalah atau merupakan suatu proses perubahan rangsangan nyeri noxious stimuli menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf sensoris. Nah, di mana perubahan rangsangan nyeri menjadi potensial elektrik di reseptor nyeri tersebut dan atau nosiseptor. Baik, next. Transmisi. Baik, transmisi merupakan atau adalah proses perambatan suatu impuls nyeri melalui serabut dan menyusul proses transduksi. Atau merupakan proses penyaluran impuls nyeri-nyeri reseptor nyeri di perifer menuju ke terminal sentral di medula spinalis dan dilanjutkan ke otak. Selanjutnya, nah ini sudah dijelaskan secara gamblang. Lalu yang terakhir adalah medulasi. Medulasi merupakan interaksi antara sistem analgesik endogen endorfin NA5HT dengan input nyeri yang masuk ke kornu di posterior, merupakan interaksi antara serabut eksitasi dan inhibisi. Baik, persepsi. Baik, dari transduksi, baik, dari persepsi adalah hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari transduksi, transmisi, dan modulasi
yang menghasilkan persepsi. Nah, di sini dihasilkan dari transduksi, transmisi, dan modulasi yang menghasilkan persepsi nyeri yang amat subjektif pada pusat nyeri di korteks cerebri area 3, 2, dan 1. Baik, berikut saya akan menjelaskan visual analog score atau VAS. Keuntungan dari visual analog score-nya yang pertama, keuntungannya dapat mengukur keadaan dan perubahan nyeri pada suatu dua instrumen yang telah divalidasi untuk mengukur nyeri. Yang ketiga, instrumen yang telah dipistress dan manualidasi untuk penelitian. Yang kedua, bisa juga digunakan untuk mengukur mood. Nah, baik pun adapun kerugiannya sebagai berikut, tidak bisa mengukur semua aspek rasa nyeri. Pasien mungkin merasakan sulit untuk mengumumkan rasa nyeri mereka pada sebuah garis. Sulit untuk digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif seperti pada penurunan kesadaran. Numeric rating scale-nya atau NRS-nya, keuntungannya yaitu yang pertama, skalanya yang tervalidasi untuk pasien akut, mudah digunakan, pencatatan hasil yang sangat mudah, berlaku untuk kondisi klinis yang bervariasi. Kerugiannya, pasien mungkin mengalami kesulitan dalam konversi intensitas nyeri yang menjadi nilai kami dalam, artinya nilai yang dalam untuk mencari intensitas nyeri tersebut. Tidak dapat digunakan dalam beberapa kondisi klinis tertentu. Pasien bingung, gangguan fungsi kognitif tidak diprediksi untuk pasien pasca operasi, orgid dan dokter ortopedi. Baik, Wong-Baker Pace Scale yang ada pun keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, dapat divalidasi dan dapat diandalkan untuk digunakan pada pasien anak, dapat digunakan pada orang dewasa yang memiliki cacat kognitif, mudah digunakan. Selanjutnya, kerugian. Baik, di sini kita dapat melihat kerugian dan keuntungan pada pasien tersebut. Jika keuntungannya mudah digunakan, dapat digunakan pada orang yang diandalkan, digunakan pada pasien anak juga bisa. Dan selanjutnya, di sini kita akan melihat kerugian. Baik, kerugian yang bisa pertama, emosi bisa membingungkan penilaian. Kalau emosi yang berlebihan juga dapat membingungkan pada proses penilaian. Yang kedua, penilaian nyeri dapat bervariasi karena kultur dan budaya. Baik, adapun pembagian dari muka pasien, ya, ekspresi wajah dari pasien, yaitu kalau digolongkan ada 5, ada 6 ya. Yang pertama itu 0, artinya tidak merasa nyeri sama sekali. Yang kedua, nyeri hanya sedikit. Yang ketiga, sedikit lebih nyeri. Nah, nyeri hanya sedikit begitu ya. Yang ketiga, sedikit lebih nyeri. Yang keempat, jauh lebih nyeri. Yang kelima, jauh nyeri dan sangat nyeri. Yang kelima ya, jauh nyeri dan sangat nyeri. Artinya nyerinya luar biasa ekspresinya ya. Baik, keuntungan dari McGill-Paine Questionnaire adalah yang pertama, penggunaan sangat mudah, menilai beberapa poin indikator nyeri dan tidak memerlukan pelatihan khusus. Yang ketiga, dapat memberikan informasi terkait persepsi atau reaksi dan kognisi dari status nyeri pasien. Kerugian penilaian MPQ akan terbatas pada beberapa populasi terkait. Penggunaan kata-kata yang rumit, the long version MPQ dapat menghabiskan waktu sampai 30 menit dalam pengerjaannya.
Baik, adapun pendirinya, keuntungannya, yang pertama, menentukan pola nyeri pasien atau meningkatkan intensitas pada waktu tertentu, suhu atau setelah aktivitas. Baik, setelah aktivitas menentukan suhu pada intensitas dan pada waktu tertentu. Yang kedua, mengerti teknik tata laksana yang efektif atau terapi apa yang menjadi penghilang nyeri yang baik. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar pasien. Nah, di sini kita harus mampu meningkatkan, dan keuntungannya seperti itu poin dari ini, meningkatkan komunikasi antara pasien dan praktisi kesehatan, dokter, perawat maupun praktisi kesehatan yang lainnya. Baik, kerugian itu peluang untuk menjadi terlalu fokus dengan kondisi nyeri. Nah, artinya peluangnya terlalu fokus dengan kondisi nyeri sehingga membuat intensitas nyeri menjadi memburuk. Baik, nyeri nociceptik sesuai dengan presentasi tadi adalah akibat rangsangan aferen saraf tepi dan meningkatkan prostaglandin E2. Nyeri nociceptik berbentuk adalah nyeri somatik luar, nyeri tajam di kulit, ada subkutis dan mukosa. Bagaimana nyeri di kulit tersebut disebabkan oleh nyeri tajam di kulit, disebabkan oleh benda yang tajam. Baik, nyeri somatik dalam, nyeri tumpul pada otot rangka. Nah, di mana nyeri benda tumpul pada otot rangka dan sendi dan jaringan ikat. Nyeri visceral adalah nyeri akibat disfungsi organ atau visceral. Nyeri alih adalah bentuk nyeri visceral dan dirasakan di daerah yang jauh dari tempat stimulus. Artinya nyeri alih berbentuk nyeri visceral dan dirasakan di daerah yang jauh dari tempat stimulus. Baik, adalah menurut WHO, ya, World Health Organization, analgesic leader, non-opioid analgesic, dan weak opioid and non-opioid diberikan kurang lebih adjunction again, dan strong opioid dan non-opioid pada pasien, yaitu step 3. Baik, praktek dalam tata laksana nyeri. Nah, secara garis besar, strategi farmakologis mengikuti WHO 3-step analgesic leader, yaitu kita dapat melihat yang pertama tahapannya dengan menggunakan obat analgetik non-opiat seperti NSAID atau COX-2 spacing inhibitor. Dan yang kedua, tahap kedua dilakukan jika pasien masih mengeluh nyeri. Artinya jika pasien masih mengeluh nyeri, maka diberikan obat seperti pada tahap 1 ditambah opiat secara intermiten. Tahap 3 dengan memberikan obat pada tahap 2 ditambah opiat yang lebih kuat. Baik. Penanganan nyeri berdasarkan patofisiologi nyeri pada proses transduksi dapat diberikan anestesi lokal dan atau obat anti radang non-steroid. Pada transmisi infus saraf dapat diberikan obat-obatan anestetika lokal. Pada proses modulasi diberikan kombinasi antara anestesi lokal, narkotik, dan atau klonidin. Dan pada persepsi diberikan anestesik umum, narkotik, atau paracetamol juga bisa diberikan. Baik, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika kurang pada penjelasan, bisa dimohon maafkan.
Masih banyak yang perlu dipelajari, tidak luput oleh kesalahan. Mengucapkan terima kasih banyak. Mohon tetap jaga protokol kesehatan dan salam rahayu. Om Santi Santi Santi. Om.